Pemirsa, pabrik rumahan tembakau sintetis beromset 12 miliar rupiah digerebek polisi di kawasan Depok, Jawa Barat. Sementara di Bandung, polisi gerebek rumah yang jadi gudang penyimpan ratusan ribu obat terlarang. Sebuah rumah kontrakan digerebek polisi karena dijadikan pabrik pembuatan bibit tembakau sintetis di Jalan Majelis Kalimulya, Depok, Jawa Barat. Dari lokasi polisi mengamankan alat produksi, beberapa bungkusan aluminium berisi bibit tembakau sinte, 5 kg bahan baku, serta beberapa karung tembakau sinte siap edar. Lokasi ini diketahui setelah polisi menangkap dua pelaku TR dan FJ di kawasan Cimanggis. Usai dilakukan pengembangan, petugas meringkus seorang wanita berinisial DY yang menjadi pengedar barang haram tersebut. Dari keterangan DY, polisi lalu meringkus kakaknya, MS, hingga dilakukan penggeledahan di lokasi pabrik. Hasil pemeriksaan, tersangka MS belajar meracik tembakau sintetis dari Kamboja dan dipasarkan melalui media sosial. Pabrik ini telah beroperasi sejak Agustus 2024 dengan omset hingga 12 miliar rupiah. Bahan-bahan pembuat bibit dari tembakau sintetis ini, kemudian juga alat-alat untuk memproduksi tembakau sintetis ini, termasuk ada cerobong asap. Nah, cerobong asap ini ditempatkan saudara MS ini di belakang rumah. Di belakang rumah ini untuk supaya tidak ketahuan oleh warga ataupun petugas. Guna kepentingan penyelidikan, keempat tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi menggerebek rumah tempat penyimpanan ratusan ribu obat terlarang golongan G di Komplek Gria Bandung Asri, Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Hasil penggerebekan, petugas mengamankan 28 dus obat terlarang berbagai jenis siap edar. Jenis obat keras yang disita seperti Tramadol, Heximer, Dextro, Riklona, dan beberapa merek lainnya. Selain itu, petugas juga meringkus dua pelaku yang menjadi pengedar. Penggerebekan terjadi setelah adanya laporan warga yang curiga pada salah satu pelaku yang sudah mengontrak rumah sejak tahun 2024. Kecurigaan dari warga kami sekitar sini, sering keluar, sering ada mobil masuk, tapi dengan cara buntutnya di belakang. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, dua pelaku dan barang bukti sudah dibawa ke Polresta Bandung. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Perhiasan seorang bocah dirampas saat bermain bersama rekannya di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara di Mandailing Natal, Sumatera Utara, komplotan mak-mak pencuri beraksi di sebuah pasar tradisional. Kamera CCTV merekam seorang bocah N, 8 tahun, jadi korban hipnotis saat bermain dengan temannya di gang sempit kawasan Mariso, Makassar. Pelaku tiba-tiba mengajak korban untuk ikut naik di motornya hingga dibawa kabur. Sesampainya di Jalan Baji Minasa Dalam, pelaku berhenti dan berpura-pura memperbaiki anting korban. Namun setelah perhiasan dilepas pelaku, korban diturunkan di tepi jalan. Korban lalu ditinggalkan begitu saja dan akhirnya datang ke rumah pamannya yang tak jauh dari lokasi. Iya, naik di motor terus sampai di situ baju jenazah diambil antingnya, terus dia turun di situ. Terus dia tinggalkan. Berarti dia jalan kaki lagi ke sini? Tidak, dia ke rumahnya Om. Kebetulan di situ dia tahu di situ. Akibat kejadian ini, ibu korban melapor ke Polsek Mariso dan polisi sudah mengamankan 3 rekaman CCTV yang menunjukkan aktivitas pelaku mulai dari mendekati korban, mengajak korban hingga membawa korban ke tempat lain. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Warga menangkap seorang wanita saat beraksi mencuri tas pedagang di sebuah pasar tradisional Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pelaku tertangkap basah hingga tak dapat mengelak lagi. Berulang kali warga yang geram mencoba menghakiminya. Saat diinterogasi, pelaku mengaku berasal dari Mandailing Natal dan datang bersama beberapa orang temannya. Demi terhindar dari aksi main hakim sendiri, pelaku akhirnya diserahkan warga pihak berwajib. Diduga pelaku merupakan bagian dari komplotan emak-emak pencuri yang meresahkan belakangan ini. Sebelumnya, komplotan emak-emak pencuri sudah beraksi di sejumlah minimarket di Mandailing Natal.
Aksi mereka yang terekam kamera CCTV minimarket dilakukan secara terorganisir dengan berbagi tugas, mulai dari eksekutor hingga berperan mengalihkan perhatian dan mengamati situasi sekitar. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein, Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 penumpang angkot wanita syok dan trauma akibat jadi korban aksi tak senonoh seorang pria di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang ketua RT diamuk warga karena tindak asusila terhadap bocah di bawah umur. Seorang pria melakukan aksi porno aksi di hadapan 2 penumpang perempuan di angkot jurusan Senen Kampung Melayu hingga viral. Pelaku naik dari kawasan stasiun Senen dan di tengah perjalanan tiba-tiba ia melakukan aksi tak senonoh dengan memperlihatkan alat kelaminnya. Akibat kejadian ini kedua korban syok dan trauma. Menurut korban, pelaku juga terlihat membawa senjata tajam sehingga korban ketakutan dan khawatir dilukai jika berteriak. Nah, awalnya juga angkotnya kosong karena aku doang yang masuk. Setelah itu pas di stasiun dekat stasiun Senen itu bapak-bapak trauma banget ya, apalagi saya juga baru pulang lagi capek-capeknya ngelihat gitu tambah trauma sih. Harapannya semoga sih angkutan umum khususnya 01 ya lebih diperketat lagi. Akibat kejadian ini, para penumpang angkutan umum diimbau selalu waspada terhadap aksi kriminalitas dan asusila dari para pelaku kejahatan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Proses pencarian korban kebakaran Glodok Plaza dilakukan petugas pemadam kebakaran didampingi pengelola gedung. Banyaknya reruntuhan puing kebakaran di dalam gedung menjadi kendala karena membahayakan petugas. Di area ini masih ada serpihan kaca tebal hingga besi penyangga dinding. Mungkin titik area nanti kita berkolaborasi mencari tahu dari security tempat karaoke ini. Jadi beliau lebih tahu posisi mana agar titik-titik tertentu yang lebih kita fokuskan untuk pencarian korban. Sebanyak 14 orang dilaporkan hilang dalam kebakaran itu. Di antara korban ada 3 nama pramugari dan 1 pramugara yang diketahui sempat pamit untuk merayakan ulang tahun temannya. Sementara itu, Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah menerima 8 kantong jenazah korban kebakaran Glodok Plaza. Kondisinya telah hangus dan tidak dapat diidentifikasi secara visual. Hingga saat ini polisi telah menerima data dan sampel DNA keluarga 14 orang yang dilaporkan hilang. Tim DVI selanjutnya akan mengidentifikasi jasad korban yang prosesnya memakan waktu selama 1 sampai 2 minggu. Tim iNews melaporkan.